Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang semester 6 yang saya cintai. Kali ini kita akan bersama membahas, belajar bersama dengan tema Al-Quran and Science. Tema ini sengaja kita angkat. Yang pertama akan saya awali tentang setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, kemudian mendapatkan wahyu Al-Quran, maka setelah kelahiran beliau dimanai ada sesuatu yang berbeda, yakni wahyu Al-Quran mengubah proses berpikir manusia. Al-Quran memperkasai proses berpikir yang berbeda dalam cendekiawan muslim dan muslimah. Islam membawa ilmu dari konsep filosofis imajiner untuk tahap percobaan dan praktis modern. Begitulah tentang panggilan sains modern. Jadi mulailah kemudian kajian-kajian ilmiah itu mulai dipelajari oleh manusia. Mereka mengembangkan metode investigasi, metode ilmiah, kemudian mencari presisi dan akurasi yang merupakan kebutuhan pengukuran ilmuwan mulai diterapkan. Kita simak bersama era kebangkitan Islam setelah Rasulullah sedo wafat tahun 632, kemudian dimulai dengan wahyu Al-Quran itu 610, Khulafaur Rasyidin itu 632 sampai dengan 661. Sedangkan Bani Umayyah 661 sampai dengan 750 Masehi. Pada saat Bani Umayyah ini terasa sekali geliat-geliatnya dari ilmuwan-ilmuwan yang sebagian besar mereka adalah ulama. Hal ini bisa kita simak bersama 5 ayat yang turun pertama kali yang dalam Al-Quran, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat pertama ini menggambarkan bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia Allah telah menciptakan manusia di segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi 5 ayat pertama ini memberikan suatu pemahaman, suatu penafsiran bahwa kita itu dituntut untuk belajar, membaca, menulis, menggunakan teknologi, informasi, dan sebagainya. Itu adalah dalam 5 ayat yang pertama ini. Inilah motivasi umat Islam, bahwa Islam itu telah mengajarkan sejak pertama wahyu yang turun itu adalah tuntutan kita itu untuk belajar. Hal ini juga kita lihat, dan beberapa waktu yang sudah saya sampaikan terkait dengan metode ilmiah, penelitian, riset dalam Al-Quran. Satu hal yang saya sampaikan di sini adalah Islam dan metode ilmiah modern. Jadi Al-Quran itu telah menunjukkan, membuka kita semuanya bahwa metode ilmiah modern yang sekarang dilaksana itu sumbernya adalah Al-Quran.
Dalam surat Al-Fusilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri manusia dan diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini surat Al-Fusilat ayat 53. Bahwa di sini kita diminta untuk mencari sebuah kebenaran, karena karakteristik metode ilmiah itu adalah mencari kebenaran. Tiada henti, dan kita menggunakan berbagai saksi, berbagai dukungan teori itu menjadi hal yang tuntutan untuk memperoleh bahwa apa yang kita tulis, yang kita teliti itu adalah memang menuju kebenaran. Ayat surat Yunus ayat 101 disampaikan di situ adalah pentingnya observasi dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang tidak beriman. Jadi kita diminta perhatikanlah. Perhatikanlah itu adalah kita observasi, memperhatikan, mengamati. Dari pentingnya pengamatan, observasi itu, di dalam kita melakukan suatu penelitian, observasi itu bagian dari metode yang kita gunakan. Terkait dengan ciptaan Allah, dalam surat Al-Ankabut ayat 20 disampaikan di situ, ul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqa thummallahu yunsi'un nasya'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, pergilah ke bumi dan lihatlah bagaimana Tuhan melakukannya berasal dari ciptaan. Maka Tuhan akan menciptakan ciptaan selanjutnya, karena Tuhan Maha Kuasa atas segala hal. Jadi kita diminta menelusuri betapa banyak yang tidak terhingga ciptaan Allah ini. Untuk apa? Untuk kita hayati, kita pahami bahwa semuanya itu menjadi bahan kajian kita, bahan penelitian, bahan untuk kita resupi, kita renungkan. Dilanjutkan pada ayat Ankabut ayat 20. Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berjalanlah di muka bumi. Ini pun kita diminta untuk menelusuri betapa banyak ciptaan Allah yang bisa kita telusuri. Kita cari hikmahnya, kita telusuri, kita temukan manfaat, kemudian kita telusuri, kita jadikan suatu kita teliti lebih dalam lagi. Apa faedah manfaat yang lebih dalam lagi itu, sehingga semuanya itu tiada lain adalah kepentingan untuk kepentingan manusia. Fakta ilmiah Al-Quran itu juga ada dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun.
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ada sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Artinya bahwa fakta ilmiah Al-Quran itu menunjukkan, memberitahu kepada kita semuanya untuk membuka mata batin kita, mata hati kita, otak kita, pikiran kita, mata kita, semuanya bahwa langit dan bumi itu dahulunya ada suatu hal yang padu, yang beberapa dan secara ilmiah ini pun mulai ditemukan, dan itu pun abad yang ke-19. Dahulunya itu begitu banyak orang berselisih. Dalam Al-Quran 1014 tahunnya, 14 abad yang lalu sudah menyampaikan tentang itu. Kemudian tentang perluasan semesta, dalam surat Az-Zariyat ayat 47 disampaikan, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Jadi ini adalah bagaimana kita karena semuanya adalah ciptaan Allah, maka kita kembalikan segala keilmuan itu agar kita tidak sombong dan sebagainya, itu kembalikan kepada Allah, bahwa Allah yang memiliki kekuasaan itu. Nah, kita itu diminta, diharapkan untuk dituntut, diwajibkan untuk mengkaji apa yang ada di dalamnya. Dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-12, Arab adalah bahasa ilmiah. Fakta nanti akan saya sampaikan lebih dalam lagi. Fakta ilmiah itu menunjukkan tentang itu. Dan orang-orang Eropa pun paham tentang itu. Sarjana Muslim diperkenalkan observasi yang tepat, eksperimen yang terkontrol, dan pencatatan yang hati-hati. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Dan Will Jordan pun juga menyampaikan tentang itu. Beberapa sains dan belajar dalam Islam itu abad pertengahan itu telah menunjukkan eksistensinya. Ajaran Islam awal mendorong mengejar semua pengetahuan yang membantu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Bahwa semuanya itu kembali setelah ditemukan berbagai ilmu itu adalah untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan umat, rahmatan lil alamin. Arab pun skala itu menjadi bahasa internasional, dan itu logis karena semua ilmu bermuara dari Arab, karena Arab ketika itu pun belajarnya juga dari Al-Quran. Karya-karya penting Muslim diterjemahkan dari Yunani kuno dan Mesir, bahkan sangat banyak, sehingga dari Arab ini pun ilmu itu banyak yang bermuara. Perpustakaan besar didirikan di kota-kota besar seperti di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.